Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Sahabat Merpati. Perjumpaan kali ini alhamdulillah saya setelah beberapa hari kontak ownernya Mas Dayat mau main ke sini. Sekarang sudah tercapai. Terus saya sekarang sudah bersama kru-kru dari tim NBS. Coba perkenalkan satu persatu dari timnya, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayat. Saya selaku bahasa kasarannya yang pimpinan lah di sini. Nah, perkenalkan yang ini namanya. Saya Sena di sini sebagai joki lapis. Yang nemuin Mas Dayat. Saya Irfan sebagai joki lapis juga. Mas. Saya Surya, bisa dipanggil Mbah Ketek, bagian shooting sama penjualan di luar Jawa. Saya Cik Pangestu sebagai joki pelepas. Edi sebagai perawat kandang. Oh, saya sebagai perawat kandang. Itu namanya Mas Edi itu. Mas Edi. Oke. Ini Mas, saya mau tanya-tanya ya. Ya, nama tim NBS itu kok bisa muncul nama tim NBS itu dari mana sih, Mas? Jadi ceritanya dulu awal saya di Jakarta. Itu yang bikin nama itu namanya Pak Nunu. Pak Nunu itu yang bikin mencetuskan nama NBS One. Itu dulu saya juga bingung. Itu apa kepanjangannya? Iya. Kok harus ada angka satunya Iya. gitu loh. Ternyata beliau menjawab NBS One itu kepanjangannya nomor, N-nya itu nomor, Ya. satunya itu satu, BS itu bisa. Oh, Jadi nomor satu bisa. bisa. Gitu ya. Jadi orang lomba itu kan targetnya nomor satu. Juara ya, Mas ya. Nah, di situ. Nah, terus ini Mas. Itu munculnya tahun Sekitar 2015-an lah ya. 2015. 2015. Masnya sudah main merpati di Jakarta Di apa Jakarta, di Jakarta. Cikarang. Di Cikarang. Hmm. Terus balik ke Purworejo Sekitar 2018 lah. dari 2018 sampai sekarang. Itu di Purworejonya baru sekitar 4 tahun ya. Sudah 4 tahun. Jalan 4 tahun itu. Kalau total kru dari NBS itu ada berapa orang sih, Mas? Apa cuma ini aja atau masih ada yang lain? Kalau kru yang banyak Mas, kalau kru itu banyak. Jadi karena NBS itu kan tidak ada pemiliknya bahasanya, karena ini induk kayak bahasa kasarnya kayak sekolah, kayak seperti sepak bola itu ya SSB, Ya. sekolah sepak bola. Kalau ini NBS itu sekolah burung merpati. Oh, berarti Mas Dayat ini di sini juga membuka sekolah merpati. Iya, di sini saya buka sekolah merpati. Oh, ini teman-teman ternyata di sini di tim NBS 1 itu Mas Dayat juga membuka sekolah burung merpati ya, Mas ya? Iya. Oh, itu Mas Dayat sendiri sama kru udah banyak Mas muridnya? Alhamdulillah sementara ini kandang full. Banyak. Itu ada berapa kandang, Mas? Itu sekitar total 60 pasang. Mewah. Nah, itu Mas, kalau cara masuknya murid itu emang dari nol atau setengah jalan masuk sini? Nah, jadi gini, kalau persyaratan untuk masuk sini minimal itu sudah jodoh Sudah jodoh ya. dan PI1. Ya. Itu selain itu juga bahasa kasar ini Pak Onderdil spare part masuk. Iya. Sama ada syukur-syukur ada terahnya. Nah, jadi disekolahin pun nggak percuma ya, Mas ya? Iya, maksud saya biar nggak buang-buang biaya. Oh, ini Mas, yang udah lulus dari sini itu udah banyak tadi ya? Banyak. Udah ada yang pernah menjuarai? Banyak, kalau di meja itu bujang. Oh, berarti di sini juga sekolah meja juga, Mas? Iya. Di lapak tertentu atau latihnya tetap di? Kalau lapaknya tetap kita dibebasan. Dibebasan. Cuman cara klepaknya tetap ditandesin terus. Oh iya. Biar dia bisa buat di meja. Menurut Mas Dayat nih, latih mejaan sama bebasan sulit yang mana, Mas? Sebenarnya kalau tingkat kesulitan itu susah di meja.
karena Emang harus tepat harus betina ya mas. bener-bener kontrolnya itu Iya. sama betina lengket. Itu kan kotaknya cuma berapa? 80 atau berapa tahun sih? Kurang lebihnya segitu. Dan harus nggak boleh jebol salah meja. Makanya lebih ribet, lebih enak di bebasan buat latihnya. Nah itu kebanyakan murid-muridnya di sini itu cuma lingkup sini atau luar kota banyak sih mas? Ya alhamdulillah selama ini luar kota juga ada, sini juga ada. Berarti mayoritas sudah merata ya Sudah mas? Ya? merata. Karena saya tidak pernah memilih-milih gitu Iya. ya. Nah ini buat teman-teman nanti kalau ada yang berminat mau menyekolahin di tempatnya Mas Dayat, nanti bisa cek nomor WA-nya Mas Dayat di kolom deskripsi ya. Nah ini kita mau lanjut lagi, mau tanya-tanya maskotnya kandang di tim NBS. Nah ini Mas Dayat, dari maskot kandang tim NBS ini ada apa aja mas? Sebutin nama-namanya. Ya, pertama jenggot naga, Sigot Naga, kedua ponari, Ponari, ketiga murka, Murka, terus keempat pak ganjar. Ganjar. Terus kalau yang itu sementara yang bahasa kasarnya udah sering lomba-lomba Iya. event gede. Tapi yang lain masih banyak Masih ya? banyak, lagi. masih banyak. Dan bahan-bahan juga masih banyak. Masih banyak. Calon-calon untuk ke depan yang keluar baru-baru itu masih banyak belum keluar. Mas ini kalau Jenggot Naga itu ya, Jenggot Naga itu kemarin kan yang menjuarai juara 1 di event PPMKM di Magelang ya. Ya. Itu juara 1 ya mas Salah ya. satu. Nah, kalau itu burung itu ternakan sendiri atau Mas Dayat dulu beli mas? Kalau jenggot naga itu kita dulu beli itu dari Pak Lurah Raja Jagal. Raja Jagal. Itu desanya apa? Suturaga. Suturaga. Setorakan masih Purworejo sih. Purworejo. Kalau asli ternakanya itu dulu katanya Citra Dewata. Citra Dewatanya Mas Billy ya. Ya, itu ternakan beliau. Terus ceritanya panjang ya. Terus dibeli Pak Lurah Raja Jagal, terus saya pantau, saya beli. Begitu beli malamnya dibayar, paginya juara. Berarti habis beli langsung buat lomba ya. Langsung buat lomba. Biasanya kan kalau orang beli burung itu ibaratnya saya nih beli punya Mas Dayat saya beli burungnya. Terus paling enggak kan penyesuaian beberapa gilingan dulu tuh Mas. Iya. Tapi Mas Dayat feeling atau gimana sih kok langsung buat terjun atau memang Jenggot Naga itu emang burung udah jadi? Burung udah jadi, terus di samping itu saya juga feeling burung itu pas lagi kerja. Langsung kita lombain, alhamdulillah langsung juara 1 reguler, juara 1 PB. Mantap. Terus ada lagi Ponari ya Mas ya? Ponari. Ponari itu dulu Kalau Ponari itu asli hasil ternakan sini sendiri, lahir di sini. lahir di sini. Ya, Induknya juga masih. masih, tapi ibunya sudah tidak ada, tinggal bapaknya. Ibunya nggak ada mati atau Ibunya mati. Oh, mati. Kayak tinggal bapaknya ya sekarang ya. Ya, tinggal bapaknya. Ini mas, kok bisa sih burungnya dinamain Ponari itu karena apa sih? Itu ceritanya karena burungnya itu ajaib, maksudnya ajaib itu udah mau mati 2 kali. Kok bisa mas? Kenapa itu? Ya satu turun terlalu ngebom, terus sayapnya nyender, nggak bisa terbang sama sekali. Terus sembuh, saya rawat, saya jodohin mau giring, malah nyemplung kolam ikan lele. Oh, Sudah mau mati, udah kapung, saya selamatin lagi, alhamdulillah sampai hidup masih sekarang. Terus namain Ponari lah, ajaib gitu. jadi itu karena dinamain Ponari dikarenakan dulunya itu Ponari udah sempet mau mati, ternyata dia itu masih mau dirawat lagi sama Mas Dayat dan krunya. Untuk Ponari sendiri ini udah menjuarai berapa kali di sini mas? Kalau Ponari di Purworejo sekali ya, baru sekali, terus di Jogja sekali, terus di Magelang ini sekali. Wong ini burung baru mau stabil baru akhir-akhir ini. Apa masih muda sekarang mas? Iya, ini masih muda. Burung ini kan masih muda semua. Oh. Tadinya nyerompot terus. Terus ada lagi apa tadi mas? Murka. Murka itu Darah BI. darah BI. Berarti mas saya dulu beli ya? Iya, kita awal mula ternakannya Koh Billy namanya. Itu Citra itu yang ternak Koh Billy. Sekolahin di sini.
Oh, sekolahnya di sini. Terus di take over sama Mas Bayu Mas dari Bayu. Jogja. Oh. Ini kan satu pemilik ini, Mas. Oh iya. Mas Bayu Wijayanto ya. Mas Bayu Adi Wijayanto itu pemilik burung pat ini Jogja. Kalau untuk Murka sendiri prestasinya di sini udah banyak, Mas. Kalau prestasi Purka terbaik itu baru di Temanggung, terus di Jogja. Kalau posisi event gede belum menjuarai, cuman sudah juara event-event Tabanas. Ya mungkin untuk kedepannya bisa lah ya, Mas ya. Iya, soalnya baru ambrol sekali. Oh, baru mabuk sekali, masih Ini baru muda mau- lagi. kalau ini baru mau rapi, jadi belum pula berani lomba keluar. Terus tadi ada lagi apa, Mas? Ada lagi Pak Ganjar. Nah, ini kemarin kan ada ini yang komen di video saya, katanya Mas review Pak Ganjar gitu ya. Nah ini saya sudah bersama Mas Dayat, kita kupas tuntas ya Pak Ganjar itu daerahnya dari mana dan itu ternakannya siapa, nanti biar dijawab sama Mas Dayat langsung. Pak Ganjar itu pertama kali Kobili ambil dari kandangnya Mas Benny Hitman. Oh, Hitman Reborn ya. Itu posisi burung baru mau jadi. Masih setengah jalan. Ya udah jadilah katanya, tapi belum prestasi lah. Udah dipindahlah ke tempatnya Kobili, dimasukin sekolah di sini. Terus di sini ambrol dibelilah Mas Bayu. Itu burung ambrol, posisi ambrol dibeli sama Mas Bayu, terus habis rapi langsung saya perdana tak bawa ke kemarin. Magelang itu. Alhamdulillah langsung juara. Kalau masalah terahnya itu yang setahu saya itu ini berarti jatuhnya cucu Raden. Cucu Raden. Karena ibunya itu anak Raden. Itu kata Mas Benny. Ya. Yang lebih tahunya nanti Mas Benny sendiri. Oh, ya. Bisa hubungi Mas Benny. Mau nanti bisa hubungi Mas Benny sendiri ke Pak Ganjar itu ternakannya dari jalur apa aja, nanti bisa kontak Mas Benny. Nanti teman-teman bisa lihat dari video-video saya sebelumnya, nanti bisa cek nomor WA-nya Mas Benny, di situ ada. Ada lagi satu lagi PS. PS itu Prima Star. Prima Star. Itu juga sudah prestasi di Solo. Ya banyak lah, ya udah sering prestasi, pernah juara 6 kali berturut-turut. 6 kali berturut-turut. 6 giringan berturut-turut mewah. Itu asli ternakan lahiran Kutoarjo ya, ternakan orang Kutoarjo. Lokal sini, Mas. Lokal. Lokal masih lokal sini ya. PS Prima Star itu. Saya mau lihat Mas burung-burungnya dari JN, Pak Ganjar, Konari, terus Murka, PS. sama PS. Siap. Tak lihat, tak megang ini saya. Kita mulai pertama dari jenggot naga. Jenggot naga. Nih, monggo Mas. Nih jenggot naga. Naga. Ini kecil. Ya ini. Ternyata jenggot naga burungnya kecil. Sekarang larnya 1 2 3 4 5 6 7. Lar 7. Nih. Larnya bagus. Dapat Nih, rapat, capit udangnya juga mantep nih. Makanya. Ini untuk apa ini? Jenggot naga ini di sini udah ada anakannya, Mas? sementara ini udah ada. Tapi ada. masih biik, belum dijodohin lah. Oh, berarti ini baru awal-awal ini ya di Hmm. ternak ya. Itu tak temuin sama cucu anak bulldog Nah, bulldog. TK. Oh, dari Bahwan ya. Oh, Burung kecil kayak gini kok cc-nya kenceng ya. saya juga heran. Di situ. Terus Terus dari ini Pak Ganjar Ganjar, itu sama-sama metris. metris ya. Nah, jadi nggak tahu ini kok kebetulan pas yang Ya kemarin saya tak foto kok burung kok sama. nah ini Pak Ganjar yang namain juga Mas Benny. Oh, Mas Benny. Ini Jadi berarti saya ganti. nama Pak Ganjar ini tetap dari Mas Benny ya. Ya, Benny Hitman. Aktenya ngikut. Nah, ikut Mas Benny Hitman. Oh, kalau ini burungnya agak besar dari Ya, panjang. jenggot naga. Tapi mukanya hampir sama. Dari paruh, dari hidung ini sama. Belum rapi. Bulunya lagi fit ini. Kalau terahnya ya itu tadi. Terahnya
tadi dari Cucu Raden ya, Ya. berarti ya. Kalau JN jalur karisma. Ini udah dipernak apa belum mas? Belum. Oh, itu Wong udah. baru keluar lomba toh. Alhamdulillah langsung poin. Hobinya kelihatan. Iya. Ini Mas Beni ternakannya di tempatnya Mas Dayat udah menjuarai. Dan belahannya juga di sini. Itu kan Belahannya satu di sarang sini. laki semua. Oh, ternyata satu sarang laki semua. Yang satu Iya, iya. dilatih apa buat hidup mas? Dilatih, tapi masih jawat, belum keluar. Nanti kalau sudah jawatnya panjang baru keluar. Yang ketiga PS Primastal. Ini maskot paling lama ya mas di sini? Apa? Sebenarnya belum. Yang paling lama itu ya JN Murka Punari. Kalau ini belum lama ini, tapi begitu pindah kandang alhamdulillah langsung ngerol. Nah, ini Primastal. Kalau ini pegangannya mantep ini. Itu speed terbangnya ninggal, senjata pamungkas dia ninggal. Ini lar dua. Benar juga. Ini habis mabung ya mas? Ini harusnya mabung malah, tapi ini tidak malah mabung. enggak mabung. Tidak tahu kenapa ini belum. Masih mau kerja kayaknya. Masih mau kerja. Ini kemarin dibawa nggak mas? Kemarin tidak dibawa. Kenapa nggak dibawa ini? Ya karena pikiran kita treknya kan agak rumput. Oh, Kalau ini dia kan kalau agak rumput kurang jalan. berarti ini harus lapang luas ya mas ya. Ya. Itu PS. Primastar ya mas? Ya, Primastar. Primastar. Kok kayaknya mayoritas burung mas Dayat warna-warnanya kayak gini semua kan mas? Ya, Apa tidak yang- tahu. Mungkin lagi pas hokinya yang Kalau warna. mas Dayat pernah ibaratnya nyirik warna enggak sih mas? Enggak, saya alhamdulillah pemain kolong itu tidak pernah pantangan warna. Berarti Kebetulan. semua warna masuk ya mas? Masuk. Terus Yang keempat ini Ponari. Ponari. Nah, Nah ini warnanya tidak dari Nah, ini Ini warnanya warnanya kelabu. dulu. Kalau ini tulangannya tulangan balap. Emang ada balapnya ini mas? Ya, itu kalau betinanya itu dari Kohbeni Kenzo. Ini juga lar dua ini. Tapi larnya ya mantap. Emang badannya juga lebih keker lah. Nih. Sampai tudangnya juga mantep, keras. keras. Kalau itu terah bapaknya kita nggak tahu karena kita cuma beli dulu beli di lapak Manto, bapaknya overseas Iya. makanya tak kasih nama Sumanto karena tukang makanin burung. Jika gandeng makan gandeng makan. Oh. Kalau ini Murka, nah, ini sejarahnya bisa dikasih nama Murka karena ini waktu pelatihannya bikin saya ngamuk. Oh, bisa. Tiap dilatih mencok, Oh. pulangnya maghrib. Jadi saya selalu sendirian di lapak nungguin burung ini. Cara Kalau mengatasinya gimana sih mas? cara ngasihnya dengan sabar dan istiqomah. Nah, bener. Sabarin terus dikit pindah lapak situ. Karena dia kalau udah mencok situ mencok terus. Oh. Enggak bisa, harus dipindah lapak. Itu cuma di satu lapak mencok apa kalau pindah lapak juga seperti itu mas? Dia kalau sudah di lapak itu mencok di makanya di rumah itu apa di Oh. pohon itu ya wes Oh. situ terus. Kalau sudah ada tempat pencokan ya pindah lapak. Ibaratnya udah nyaman ya. Ya. Jadi punya kayak area tersendiri. punya Oh. burungnya itu titen gitu. Tapi sekarang udah enggak lah mas? Sekarang sudah enggak alhamdulillah. Itu darah biru. Warnanya hampir mirip sama BI ya? Iya. Itu yang ternak Kohbili Citra. Billy Citra. Ini larnya udah 5 ini. Itu baru ambrol. Oh ini, oh iya ini masih ada bulu mudanya ini. Masih nyulam ya? Masih nyulam, belum rapi. Ringnya Citra. Citra. Purworejo. Berarti kalau nanti dari teman-teman ada yang mau ngambil dari jalur-jalurnya Mas Dayat masih ada teman? Masih ada. Kebetulan masih apa ya bisa dihubungi lah. Bisa diatur. Nanti bisa kontak langsung. Kalau masalah harga nanti langsung ngomongin aja, jangan tanya sama saya.
Ya, sementara ini yang baru jadi maskot. Nanti masih mungkin semoga aja depannya ya banyak lah yang Iya. Ada generasi nih. Next generation. Iya. Dari Karena kita Ponari. tuh terus melatih, Iya. jadi melatih untuk melapisi yang calonnya maskot itu kalau lagi istirahat ada naik lagi. Kuncinya sabar Sabar dan Istiqomah. istiqomah ya, Mas. Ya. Permain kolong harus begitu. Iya. Nggak bisa instan kayak mie direbus langsung dimakan. Sekarang persaingan semakin ketat. Semakin Mas. ketat. Nah, ini tanggapan Mas Dayat nih ya. Untuk burung-burung saat ini gimana Mas? Tanggapannya Mas Dayat sendiri? CC sudah merata ya. Iya. Jadi sudah sekarang itu kalau kata saya itu udah adunya udah adu rawatan Iya. sama pola settingan lah. Kalau CC-nya rata-rata udah merata Iya, semua udah kencang. merata. Udah pada pinter cara nyilang-nyilangin ya Mas. Iya. Terus lomba juga sekarang udah banyak event-event besar. Iya, benar. Semakin besar itu event semakin susah juga persaingannya. Nggak cukup- Tantangannya di situ Iya, Mas. betul. Nggak cukup cuman bahasa kasarnya cuman burungnya yang bagus toh. Jadi segi settingan, perawatan itu juga sangat mendukung. Ya, yang penting semoga tim NBS ini tetap kompak, solid, Amin. nggak ada konflik dari satu sama lain, Amin. dari maupun perawat, jongki lepas, jongki gebet. Intinya satu tim itu kompak dulu sih Mas. Iya, itu salah satu yang menunjang Iya. untuk mencapai. Ibaratnya kalau emang iya ini burung lagi fit, ayo lomba. Tapi kok burungnya ibaratnya nih dari Mas siapa tadi? Mbah Ketek. Nah, dari Mbak Ketek, wah ini. Nanti udah ada konflik di lapak, pasti kan Burungnya ibaratnya ini Mas Dayat ngomongin sama ini gini. Mas Dayat sendiri buat yang gebel udah Kepiur. ya ibaratnya rasanya udah gak karu-karuan kan. Iya. Nah, fokusnya di lapangan hilang. Nanti burung kan ibaratnya interaksinya sama jongki kan kuat ya Mas ya. Nah, yang pasti itulah kompak, solid. Yang pasti semoga lah Mas Dayat di event-event ke depan, di event besar maupun kecil tetap bisa. Amin. Yang jelas kalau pesan saya buat semua merpati kolong, Nah, iya, main merpati kolong itu kuncinya semangat, Semangat. terus coba, terus dilatih burungnya, pasti suatu saat pasti membalas burung. Benar. Di situ terus kalah menang ini yang fair play, jadi yang legowo. Iya. Karena permainan itu pasti ada yang kalah, Ada yang ada menang. yang menang. Tinggal kita kuat atau tidaknya. Iya, kalau burung peserta 500 mau menang semua juga nggak bisa. Nggak bisa Mas. Nah, Dari 500 cuma diambil satu. nah, Yang juara satu. yang juara satu. Makanya Kecuali dibagi semua. Juara satu semua. alam. Iya, Namanya alam. Pokoknya kuncinya ya sabar dan istiqomah. Iya, Itu aja. benar. Kalau Mas Dayat nih ya, perawatannya Mas, perawatannya pakai jamu, pakai doping atau pakai apa Mas? Kalau jamu kita cuma pakai ini apa namanya HFF. Kita pakai HFF sama tetawan dan trimisin. Oh, ternyata nggak ribet ya settingannya Mas Dayat ini. Iya. Bisa didapat di toko-toko, di Toko-toko. apotek. Itu ada semua lah. Kalau HFF itu produknya mana Kalau sih? HFF ini produk Jakarta. Produk Saya Jakarta. beli dari Jakarta. Awal mulanya ini bisa dikenali sama temen, terus suruh nyoba, tak coba semenjak pakai HFF ini, alhamdulillah selalu sobek amplop gitu. Mas Dayat sendiri udah lama Mas pakai HFF itu Mas? Kita baru 4 bulanan. Oh, 4 bulanan. 4 bulanan lah, kurang lebihnya segitu. Kenapa sih Mas kok pakai HFF itu ada ibaratnya gimana ya? Efeknya itu di burung gitu ya. di burung itu gimana sih? Kalau HFF itu bisa juga dibuat instan, bisa juga buat kesehatan. Kalau instan itu pemberiannya waktu pas lomba. Jadi Berarti itu habis terbang Mas Dayat suka dikasih. ya terbang 2 kali lolos, 2 kali babak kedua, babak ketiga lolos, kasih 1. Emang burungnya nggak ngedrop Mas?
sementara ini saya jalanin alhamdulillah malah bagus burungnya. 4 bulan ini ya Mas ya. 4 bulan ini boleh dibuktikan lah nanti. Oh. Burungnya staminanya tetap tidak berkurang, giringnya juga masih bagus, kerjanya juga maksimal. Lah itu kemarin kan masih 4 burung ya itu ya Mas. Ya, Itu kan Pak Ganjar ketemu sama Joksin ya kan? Joksin. Itu ketemu sama Joksin kan awalnya draw kan. bro. Lah itu yang terbang kedua kok bisa ninggal jauh itu gimana? Ya itu hebatnya HFF di situ. Jadi saya lihat burung sudah mulai habis tenaga, langsung saya kasih. Oh berarti waktu habis turun pas draw itu sama saya dibawa ke pedok langsung dikasih. Dia kembali lagi tenaganya. Ternyata instan ya Mas ya. Instan. Nih Mas Dayat, saya mau nanya nih. Keluh kesahnya Mas Dayat bermain merpati apa aja Mas? Keluh kesahnya banyak mas. Satu, kalau pas burung nyencleng. Kayak kemarin kita ada yang belum balik satu. Oh, di Magelang Di itu ya? Magelang, labu terampik warnanya. Terus kalau pas lagi burung cedera, terus kalau nggak bagi kelas juara, cuman kesono kesini, Kondangan Ramadan. Ramadan. Kondangan Ramadan. Satu itu, yang kedua terus ya kalau kita sudah capek ngelatih, settingan sudah bener, tapi kok belum juara-juara, itu kan kadang kan bosan, ada apa gitu. Kalau senangnya ya pas juara, otomatis kita pasti kebayar semuanya. Oh, iya bener, Mas. Gitu. Nih. Ceritain dong Mas, apa? Awal mula Mas Dayat bermain merpati dari nol, dari emang bener-bener nol lah sampai sekarang itu pasti panjang kan Mas Ya. lika-likunya. Lika-likunya. Jadi perjalanan saya main merpati itu pertama dari tahun 2010 pertama aslinya. 2010. Ya. Itu langsung turun ke kolong atau Pertama di Dombrang. di Tondang? Terus di Dombrang, terus pergi ke Cikarang, di Cikarang taulah namanya kolong. Terus pingin iseng-iseng nyoba, pertama kali main tuh ada kali setahun, belum pernah juara sama sekali. Jagungan aja belum pernah. Perasaannya gimana Mas? Wah, sampai mau bosen mas. Ini dolanan apa ini? Udah habis di waktu, Waduh. di biaya ya Mas? Iya, betul. Terus habis dari situ kita tetap kuncinya itu kita belajar sama yang sudah ahli, yang udah lebih dulu udah sukses. Kita belajar ke sana, menimba ilmu ke sana ke sini, cari tahu resepnya gimana bisa juara dalam pemilihan player, perawatan lah di situ. Itu proses berjalan itu sekitar 3 tahun lah baru saya bisa mulai dapat player bagus, juara terus sampai sekarang ini. Alhamdulillah dari ibaratnya dari Mas Dayat Babat Talas Babat Talas Rekoso sampai sekarang sudah bisa Menikmati. menggali yang dulu dikubur ya Mas ya. Iya. Oke teman-teman, nanti kita bisa langsung cek ke lapak cara Mas Dayat ngasuh anak-anak didiknya maupun ternakan-ternakannya Mas Dayat sendiri ya. Oke, nanti kita bisa langsung cek langsung di lapak. Oke, kita sekarang berangkat ke lapak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.